停留在一个出去。我了。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal, yang dimana untuk di part sebelumnya, kita telah melihat kalau Yun Kuei-ji benar-benar berkhianat kepada Wang Lin. Ya, pada intinya, Wang Lin sungguhlah begitu kecewa kepada Yun Kuei-ji, padahal dia telah berpikir kalau Yun Kuei-ji sebagai gurunya. Tetapi ya, dengan kejadian ini, Wang Lin tidak akanlah segan-segan untuk menghabisi nyawa dari Yun Kuei-ji. Ya, sebetulnya kalian sudah tahu lah ya, kalau Yun Kuei-ji akanlah meninggoy di tangannya Dewa Tausen. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tampak dari belakang, terlihatlah seorang pria, yang dimana dia ini adalah leluhur pertama yang dikenal sebagai Wu Yu. Dirinya mengaku sudah sangatlah lama menunggu kedatangan dari Wang Lin. Tanpa sepatah kata apapun, Wang Lin langsunglah diberikan warisannya. Alasan dia memberikan seluruh warisannya kepada Wang Lin, ternyata untuk kristal bintang kultivasi telah memilih Wang Lin sebagai tuannya sendiri guys. Sedangkan untuk Wang Lin yang sedanglah menerima warisan tersebut, dia hampir tidak sadarkan diri. Dan tubuhnya yang sedanglah dilihat oleh Yun Kuei-ji, dia benar-benar sangatlah kesal. Mengapa haruslah Wang Lin yang menerima warisan tersebut? Tidak sampai di situ juga, tubuh dari Wang Lin langsunglah keluar dari pavilion dan memperlihatkan kepada seluruh praktisi yang sedanglah berusaha untuklah menerobos penjaga surgawi. Di sini mereka bisa melihat kalau Wang Lin adalah generasi Suzaku yang selanjutnya. Bahkan ya untuk penjaga surgawi yang telah melihat ada pewaris selanjutnya, dia langsunglah menghilang. Sedangkan untuk Qian Feng, dia benar-benar tidaklah terima. Mengapa bisa orang yang bukan berasal dari Suzaku bisa untuklah mendapatkan warisan tersebut? Sedangkan untuk leluhur pertama alias Wu Yu langsung memberitahu kepada Wang Lin, jika dia menjadi pewarisnya ya, maka dia akanlah menjadi generasi selanjutnya. Dan dia akan memiliki banyak sekali harta. Lebih tepatnya ya, untuk planet Suzaku ini akanlah menjadi miliknya. Dan juga semua hartanya akanlah menjadi miliknya. Bahkan seluruh praktisi juga akanlah menghormati dirinya. Namun, semua yang diberikan oleh sang leluhur ternyata tidaklah menarik perhatian dari Wang Lin. Padahal ya, ini semua adalah impian dari seluruh para praktisi guys. Dirinya diberikan dua pilihan. Dia bisalah menerima untuklah menjadi pewarisnya, atau dia melewati pintu keluar yang tandanya ya, dia menolak untuk menjadi pewarisnya. Bahkan leluhur mencoba untuklah menakut-nakutinya. Jika dia keluar dari pintu ini, maka dia akanlah menghadapi 1000 kesulitan. Jadi lebih baik dia tetaplah berada di dalam ini sambil menunggu segel burung Vermilion atau Suzaku benar-benar menyatu dengan dirinya. Tetapi ya, tanggung jawab yang dimiliki oleh Wang Lin akanlah semakin besar guys. Jika dia menerima menjadi pewaris selanjutnya, maka ya untuk planet bintang Suzaku ini akanlah menjadi miliknya. Dan dia bertanggung jawab untuklah melindunginya. Sedangkan ya untuk tujuan utama dari Wang Lin saat ini, dia inginlah pergi dari planet bintang Suzaku dan dia inginlah berkelana atau berpetualang. Layaknya ya menjadi orang yang begitu sangatlah bebas. Sayangnya tekad dari Wang Lin sudah begitu bulat. Dia mengucapkan langkah dia bukan untuklah tinggal di satu planet. Dan akhirnya dia pun melewati pintu keluar. Alhasil, sang leluhur langsunglah menarik segel Suzaku dan dia menghormati keputusan dari Wang Lin. Karena bagaimanapun juga menjadi pewaris tidak bisa untuklah dipaksakan.
Sebelum Wang Lin benar-benar berpisah dengannya, dia inginlah sekali banyak belajar dengan leluhur pertama. Pertanyaan pertama ya, bagaimana cara dia untuklah memperoleh jiwa hidupnya sendiri? Dan dia diberikan dua solusi. Pertama, dia bisa untuklah menjadi pembantai atau pemburu roh dan mengambil jiwa para praktisi. Wadah. Dan untuk cara kedua, dia bisa menggunakan kekuatan murninya. Meskipun itu katanya sangatlah sulit, tetapi itu adalah cara yang terbaik. Dan dua pilihan ini semuanya tergantung kepada Wang Lin. Lalu, dia pun memberikan kristal bintang kultivasi kepada Wang Lin. Dan Wang Lin kembali ke dalam dunia nyata. Di sana, Wang Lin langsunglah mengeluarkan kristal bintang kultivasinya dengan memberitahu kepada mereka, sekarang kristal ini tidak memiliki tuan sama sekali. Siapa sangka, bukannya Wang Lin untuklah menjaga kristal tersebut, dia langsunglah melempar ke seluruh praktisi yang berada di depannya dengan mengucapkan, siapapun yang berhasil untuklah mengambil kristal ini, maka mereka akanlah menjadi orang pertama di Suzaku. Sehingga seluruh para praktisi langsunglah bersaing untuk memperebutkan kristal tersebut. Dan ketika Qianfeng hampir saja berhasil untuklah mendapatkannya, artefak yang diberikan oleh Zhu Kuiji sebelumnya, dia berpesan gunakanlah artefak ini jika dia dalam kesulitan. Dan ketika Qianfeng menggunakannya, tiba-tiba energi kehidupannya langsunglah terserap, membuat dia terlihat seperti kakek-kakek. Dan keluar Zhu Kuiji yang telah berhasil untuklah mendapatkan kristal bintang kultivasi dengan mengucapkan ya, bagaimana bisa dia merelakan kristal bintang kultivasi ini diberikan kepada orang lain. Hal ini juga membuat Yun Kuiji sungguhlah begitu kesal dan mereka berdua akhirnya baku hantam. Sedangkan untuk Qianfeng, dia teringat dengan perkataan dari Zhu Kuiji dan akhirnya dia menyesali kalau dirinya ternyata dimanfaatkan, guys. Dirinya yang sudah sangatlah kecewa kepada gurunya, Qianfeng mencoba untuklah melarikan diri, tetapi keberadaannya telah diketahui oleh Wang Lin dan dia tidak dibiarkan pergi begitu saja. Alasan Wang Lin tidak membiarkan dia pergi karena ya untuk jiwa dari Qianfeng bisa digunakan sebagai alat tempur. Apalagi ya untuk Wang Lin telah mendapati saran dari leluhur pertama untuklah memperkuat jiwanya. Iya, pada intinya Wang Lin mengikuti saran pertama, yaitu menjadi pemburu roh. Dengan kondisi Qianfeng seperti ini, tidak memungkinkan dia bisa menang melawan Wang Lin. Alhasil, dia mengeluarkan pedang darah dewa kuno yang dimana pedang ini milik dari Dewa Tausen. Dan ini adalah langkah yang salah, karena dengan mengaktifkan pedang darah milik dari Tausen sama saja memanggil dirinya. Memang awal-awalnya Qianfeng menjadi begitu sangatlah kuat, tetapi secara tiba-tiba avatar milik dari Dewa Tausen langsunglah berubah menjadi wujud aslinya. Wang Lin yang melihat sosok dari Dewa Tausen langsung buru-buru untuklah melarikan diri. Pada intinya, Wang Lin sadar diri, sedangkan untuk Qianfeng dengan terang-terangan malah mencoba untuklah menyerangnya. Dan hanya dengan satu genggaman saja, pedang tersebut kembali kepada tuannya. Lalu, darahnya juga kembali kepada Dewa Tausen. Sedangkan untuk Qianfeng, sudah pasti dia wassalam. Setelah dari semua itu, darah dari pedang tersebut kembali diserap dirinya. Dan dia langsunglah berteriak, akhirnya satu langkah lagi, dia akanlah benar-benar bebas. Lalu, dia menatap ke arah Wang Lin dengan mengucapkan, suatu saat nanti, dia akanlah menagih hutang-hutangnya. Karena untuk saat ini, prioritas dari Dewa Tausen yaitu kristal bintang kultivasi, guys. Yang dimana ya ini juga sebagai kunci untuklah dia bisa keluar dari makam dewa kuno. Sedangkan ya untuk Wang Lin, dia mengambil kesempatan tersebut untuklah mengakhiri nyawa dari Qianfeng.
Dia langsunglah menggunakan cambuk milik dari Hongdi yang membuat jiwa dari Qian Feng langsunglah keluar dari tubuhnya. Bahkan ya, jiwanya langsunglah dimasukkan ke dalam jiwanya Wang Lin. Tidak sampai di situ juga, seluruh harta milik dari Qian Feng juga diambil alih guys. Setelah dari semua itu, Wang Lin buru-buru untuklah keluar dari makam Suzaku. Sedangkan untuk Jixin, dia langsunglah mengambil kesempatan dengan menyerap tubuh milik dari Qian Feng. Dan ini tugas yang diberikan oleh Yun Kuei-ji. Sedangkan ya, untuk Dewa Thousand berhasil untuklah menjatuhkan Yun Kuei-ji dan Zhu Kuei-ji. Bahkan ya, untuk kristal bintang kultivasi telah berada di tangannya. Setelah dia mendapatkannya, dia kembali untuklah menargetkan Wang Lin. Serangan pertamanya berhasil untuklah menghancurkan portal yang sedanglah dibentuk oleh Wang Lin guys. Wadah. Sehingga mereka berdua kembali melanjutkan pertarungan yang tertunda. Wang Lin saat ini tidak bisa menggunakan kekuatan dewa kunonya karena ya telah terhalang dengan makam Suzaku. Mau tidak mau, dia haruslah mengeluarkan satu bendera miliar jiwanya. Dewa Thousand sungguhlah begitu terkagum-kagum dengannya. Kalau dia salah satu praktisi yang begitu sangatlah berbakat, dirinya ternyata mewarisi semua kemampuan dari sekte pemurnian jiwa. Tetapi ya dengan kemampuan seperti ini tidak akan pernah bisa untuklah menghentikannya. Benar saja, hanya dengan satu tinju, serangan terkuat dari Wang Lin dapatlah dihancurkan. Dan Wang Lin kembali memutuskan melarikan diri, tetapi Tuo Shen sama sekali tidaklah membiarkannya. Alhasil, Wang Lin mengeluarkan seluruh jiwa yang berada di benderanya, membuat Dewa Thousand langsunglah terkena serangan bertubi-tubi, sampai-sampai ya avatarnya langsunglah hancur lebur. Semua praktisi yang melihatnya menjadi begitu sangatlah terkejut. Ternyata kemampuan dari Zheng Niu alias Wang Lin sungguh begitu luar biasa. Bahkan Zhu Kuei-ji dan Yun Kuei-ji tidak bisa berkata-kata. Namun ya, pertarungan ini masihlah belum berakhir. Ternyata avatar dari Thousand masihlah ada. Dia langsunglah mengekang tubuh dari Wang Lin sampai benar-benar tidaklah bergerak. Dan ketika Wang Lin inginlah menggunakan mutiara penentang surgawinya, secara tiba-tiba, tepat di belakang, Mimin lupa namanya, tetapi praktisi ini pernah membantu Wang Lin. Dan dia berasal dari planet Tianyun yang memiliki kekuatan domain pelupa atau ingatan jangka pendek. Dengan kehadirannya, membuat avatar Dewa Thousand benar-benar menghilang. Bahkan ya, dia tidak sempat untuk mempertanyakan namanya. Setelah Dewa Thousand berhasil untuklah dikalahkan, Zhu Kuei-ji dan Yun Kuei-ji mendapati peringatan darinya. Ternyata ya, untuk dirinya adalah utusan dari aliansi kultivasi. Dan dia memarahi Zhu Kuei-ji karena dia dengan sengaja mencoba untuklah menghancurkan kristal bintang kultivasi. Bisa dikatakan rencana atau permainan dia ini sungguh begitu sangatlah berbahaya. Risiko terbesarnya yaitu menghancurkan planet satu ini. Jadi sebagai hukumannya, dia haruslah mengakhiri hidupnya. Sehingga hanya dengan satu serangan saja, Zhu Kuei-ji langsunglah berakhir. Sebelum dia benar-benar menghilang, dia memberitahu kepada Yun Kuei-ji kalau dirinya telah menang dalam permainan ini. Tetapi Yun Kuei-ji menjawab, tidak ada satupun dari mereka yang menang. Justru mereka telah kalah dalam keadaan yang menyedihkan. Sedangkan untuk Wang Lin akhirnya bertemu dengan utusan tersebut. Dia mempertanyakan kepada Zheng Niu alias Wang Lin apakah dirinya sama sekali tidaklah mengenalinya. Dan ketika dia membuka topengnya, Wang Lin langsunglah terkejut-kejut.
Aduh, Mimin lupa siapa namanya guys. Kalau lagilah nge-record, Mimin sama sekali tidak bisa untuklah mengeceknya. Jadi ya, agak sulit ya. Yang Mimin ingat, dia ini berasal dari planet Tianyun. Dan dia juga sebagai utusan aliansi kultivasi. Yang benar-benar Mimin ingat, kalau dia ini memiliki kekuatan domain pelupa. Sebab ya, ketika berbincang dengan Wang Lin, dia tiba-tiba seperti orang pelupa. Jadi ya, pembicaraannya agaklah ngelantur guys. Dan sebetulnya, untuk Dewa Tosen ini hanyalah avatarnya saja. Dia adalah salah satu sosok yang begitu sangatlah kuat. Jika saja tidak ada dia, mungkin ya seisi tempat ini akanlah dihancurkan olehnya. Dan jika dia berhasil untuklah mendapatkan kristal bintang kultivasi, maka dia akanlah bebas sebebasnya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 留在一个出去。